SMK Karya Nasional, salah satu sekolah swasta yang berada di Kabupaten Kuningan, merancang mesin kopi untuk pertama kalinya. Saya sudah mengobrol bersama Kang Widi dan Teh Maria sebagai perancang. Mesin kopi ini dirancang dari 2019 awal dan beres pada 2019 akhir. Namun sampai sekarang 2022 masih dicari kekurangannya. Mesin ini jenisnya full energi listrik dan berfungsi sebagai alat roasting kopi untuk menyangrai yang awalnya masih hijau hingga matang menjadi coklat atau coklat tua. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama Widi dan Maria. Nah, saat ini saya akan bertanya mengenai mesin kopi yang ada di depan saya. Baik, pertanyaannya, sejak kapan mesin kopi ini dirancang, Teh? kalau dirancang itu dari 2019 ya, terus selesai akhir tahun 2019 ya, jadi ada kurang lebih 1 tahun lah gitu buat rancang prototype gitu. Jadi sampai sekarang 2022 ya, menjelang akhir tahun itu masih prototype, jadi masih dicari kelemahan atau kekurangannya kayak gitu. Baik, selanjutnya jenis apa sih mesin ini tuh? Kalau jenis dia full energi listrik, jadi nggak menggunakan gas ya. Terus juga kalau di jenis ya fungsinya buat itu sih, lebih ke alat roasting gitu, menyangrai biji yang awalnya hijau mentah ya, terus jadi kecoklatan atau coklat tua gitu. Berarti saat ini sudah bisa digunakan ya? Ya, udah bisa digunakan, terus juga udah dicoba di kegiatan siswa gitu ya. Jadi kayak di depan itu udah ada kopi shop lah ala-ala anak-anak sekolah gitu. Pertanyaan terakhir ya, Teh. Apa sih yang menginspirasi kenapa sampai bisa terbuat gitu? Mesin ini kan kreatif banget gitu ya. Nah, apa yang menginspirasi untuk bisa dibuat sampai jadi mesin ini? Oke, sekarang kan zaman makin maju ya, teknologi juga sama maju. Jadi kita juga sebagai manusia harus bisa ikut mengimbangi kemajuan teknologi. Nah, kalau yang seperti di lapangan saat ini kebanyakan para petani kopi masih menggunakan cara tradisional atau klasik untuk menyangrai kopi itu sendiri. Itu tuh pasti butuh banget effort yang banyak dan buang waktu banget, ya kan? Karena harus secara manual ya ditunggu dan banyak buang waktu. Nah, inspirasi kita selain si A yang suka ngopi gitu ya, dia suka ngopinya tuh pakai biji kopi yang asli dari green bean sampai jadi kopinya disangrai. Jadi kepikiran untuk bikin alat ini adalah untuk meminimalisir penggunaan tenaga yang berlebihan dan bisa mengefektifkan waktu gitu. Jadi tidak akan terlalu banyak menggunakan banyak energi dan tidak akan membuang waktu yang lama untuk tetap bisa menyangrai kopi dari biji mentah sampai siap untuk dikonsumsi. Seperti itu. Baik, mungkin seperti itu aja ya, Teh, yang sudah ditanyakan. Mungkin terima kasih informasinya. Selamat siang pemirsa, saya Anis Nurdiatilah dan saat ini saya sedang berada di SMK Karya Nasional, di tempat di mana pembuatan dan penjualan kopi yang tadi telah dirancang. Saya akan membawakan berita yang saat ini sedang hangat dan baru-baru ini mesin kopi yang telah dibuat oleh SMK Karnas digunakan langsung. Baik, kalian akan menyaksikan berita dari saya yang sangat aktual ini dalam beberapa menit ke depan. Tepat pada tanggal 17 November 2022 diadakannya grand opening
penjualan kopi yang telah dirosting oleh mesin buatan sendiri SMK Karya Nasional yang dipasarkan oleh Muhammad Slamet Riyadi kelas 12 jurusan TAV dengan nama Diskusi Kopi. Dan untuk grand opening ini ada 2 menu, yaitu es kopi dan kopi panas. Namun kopi panasnya terbagi menjadi 2 lagi, yaitu kopi hitam dan kopi susu hangat. Harga untuk es kopi susu 14.000, untuk kopi hitam dan kopi susu 5.000. Cara pembuatannya yaitu di roasting sampai coklat, setelah itu di grinding sampai menjadi bubuk, lalu dipres dan dibuat Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu siswa dari SMK Karnas yang menjual atau mempromosikan produk di belakang ini. Baik, silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Slamet Riyadi dari kelas 12 TAP. Di sini saya akan bertanya ya. Jadi sejak kapan sih stand ini dibuka? Kebetulan baru buka hari ini launchingnya. Oh, tadi banget. Iya. Ya. Untuk proses pembuatannya tuh gimana ya? Sederhana sih. Pertama-tama biji kopi kita di roasting dulu sampai menghitam begini. Terus di grinding sampai lembut begini dan di press menggunakan mesin kopi. Udah seperti itu. Iya. Nah, untuk yang beli itu hari ini udah ada belum? Untuk hari ini antusiasnya lumayan banyak dari kelas 1 maupun kelas 2 ada yang banyak beli. Pertanyaan terakhir ya. Jadi kan tadi berarti di sini masuknya penjualan ke siswa yang lainnya. Nah, uang yang didapatinya itu untuk milik pribadi atau digimanakan? Uang pribadinya dikelompokkan kayaknya mah. Gak tahu sih. Oh, belum berarti. Belum. Ya udah. Mungkin sekian yang saya tanyakan ya. Terima kasih informasinya. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di TKP, tempat kejadian kecelakaan antara truk yang ada di Desa Ciherang, Kecamatan Kadude, Kabupaten Kuningan. Dan di belakang saya masih ramai mobil polisi yang telah mengamankan kecelakaan tersebut. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Pada tanggal 28 November 2022 jam 5 sore telah terjadi kecelakaan truk muatan semen dan mobil bak. Yang lebih tepatnya mobil truk muatan semen menabrak mobil bak. Dan menurut informasi warga sekitar, mengakibatkan mobil bak mengalami kerusakan parah di bagian depan, mobilnya penyok dan kacanya pecah. Dalam kecelakaan tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya saja karena penyebaran informasi yang sangat cepat, datanglah petugas kepolisian untuk mengurus kasus tersebut. Namun belum diketahui hasil akhirnya, dikarenakan masih ditangani oleh pihak yang berwajib.
meledak, waduh. Tabu sabaraha tadi Tabu teh? 5. Tabu 5 sore. Truk sareng mobil. Kalau mobil ferry alit Oh. hideung. Mohon. Terus korbannya kumaha? Henteu naon. Teu naon sadaya. Da mundur sih eta. Mobil mobil hideungna dipangkeun mobil ya terus. Oh, mobil trukna nyandak semen terus mundur. Terus dia teh nanjak. Daya korban berarti. Teu aya. Salamet teu aya. Tiba-tiba seueur polisi. Seueur polisi gini yang dipanggil. Ada atuh. Mohon. Berarti tos daya korban sama sekali ya namanya. Mobil nabe pengok pangintannya. Siga foto cik mobilna. Mana tuh? Atur namanya lah. Mobil kayaknya. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Ciherang. Untuk pertama kalinya diadakan pagelaran wayang yang semegah ini. Maka dari itu sangat banyak sekali antusiasme dari warga sekitar. Walaupun dengan keadaan hujan gerimis seperti ini, suasana di sini tetap ramai dikarenakan pagelaran wayang pertama kalinya ada di Desa Ciherang. Dan yang mengadakan pagelaran wayang tersebut adalah Sohibul Hajat dari Hajatan Sunatan. Baik, untuk lebih lengkapnya silakan simak berita saya berikut ini. Penyakit hati anu dendam. Kadang-kadang di mana Pada tanggal 7 Desember 2022 telah diadakan pagelaran wayang pertama kalinya di Desa Ciherang, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Yang dimulai pada jam 10 malam dan selesai jam 5 pagi dengan dalang dadang Sunandar yang diadakan oleh Sohibul Hajat Sunatan, yaitu Ibu Titin dan Bapak Rudi. Adanya pagelaran wayang membuat banyak pedagang yang diuntungkan. Dan juga walaupun malam suasana sempat hujan, namun tempat pagelaran wayang masih sangat ramai dikarenakan warga-warga setempat atau warga luar tempat penasaran dengan cerita yang dibuat oleh Bapak Dalang. ulama aya jang jawokan, ulah aleri kana jang jawokan teh. Kayak kata sebagian tina doa. Usina jang jawokan nya kumaha? Kolot baheula sameme sare teh maka jeung dug turu gulingan jati. Badan turu ati tangi roh madep maring Allah la ilaha illallah. Tuh kolot baheula ai urang dangdik jangjit keur di mana. Saat ini saya sedang bersama salah satu penonton wayang pagelaran wayang ini yang akan saya tanya beberapa pertanyaan. Baik, sebelumnya saya bersama siapa? Saya Jamal. Ya, Kak Jamal. Mengapa Jamal itu kan masih muda sekali ya? Mengapa mau menonton pagelaran wayang seperti ini yang notabene-nya udah jarang banget gitu, antusias banget. Tapi sebelumnya Sia itu dari mana? Saya asal dari Karangmangu. Saat ini tinggal di Cigugur. Berhubung dekat dengan lokasi, jadi saya ke sini. Nah, alasan kenapa memilih untuk menonton wayang ini, A? Karena saya suka sebagian dari budaya Sunda juga. Wayang ini sebagai bentuk ngamumule. Istilahnya itu kalau di Sunda itu ngamumule budaya Sunda ya. Ya, baik, A. Pertanyaan terakhir ya. Ini sekarang kan keadaannya lagi gerimis ya. Nah, kalau misalkan nanti si A tuh lagi seneng banget nontonnya, tapi tiba-tiba hujan gede. Nah, itu mau gimana? Mau tetap di sini apa mau pulang atau mau kayak gimana? Kemungkinan saya tetap di sini sampai acara ini beres ya, karena semakin malam itu biasanya
lakon-lakon wayang itu pada keluar, semakin seru juga pertunjukannya di sini. Meskipun hujan tetap di sini karena kita bisa menggunakan apa ya itu namanya, payung atau apa yang bisa meneduhkan kita dari hujan. Oh, sangat cinta seni berarti ya di sini ya. Baik, mungkin sekian aja pertanyaan dari saya. Terima kasih udah dijawab. Baik. Saat ini saya sedang bersama salah satu pedagang yang ada di pagelaran wayang tersebut. Sebelumnya perkenalan dulu, namanya siapa? Juliana. Oh iya, Juliana ya. Kenapa mau berjualan di sini, dan sejak kapan ini dibuka? Sejak tadi pagi. Sejak tadi pagi sampai palingan selesai jam 2-an, jam 3. Oh gitu ya. Kalau biasanya itu di mana jualannya selain di sini? Di setiap ada yang hiburan, Habib gitu. Nah, untuk pendapatannya tuh gimana? Lumayan di sini apa di tempat-tempat biasanya, apa sama aja? Apa ada kenaikan atau gimana? Alhamdulillah lumayan di sini. Oh, alhamdulillah ya. Berarti kalau ada event kayak gini seneng ya? Alhamdulillah. Senang banget. Alhamdulillah kalau gitu. Mungkin sekian aja ya yang saya tanyakan. Terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama.